wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku semua? Biasanya menjawabnya gimana kalau lagi pramuka? Ditanya, apa kabar? Adik-adik semua jawab baik? Baik. Biasanya kan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik. Biasanya gimana pas pramuka? Kayak tadi ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Baik, kita ulang. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita belajar tentang cuaca. Masih ingat tentang cuaca? Ada berapa cuaca yang ada di Indonesia? 2. Cuaca apa saja? Hujan sama panas. Cuaca nama lainnya apa? Iklim. Iklim atau cuaca, betul? Ya. Sekarang kita akan belajar tentang arah mata angin. Arah mata angin. Pernah mendengar sebelumnya tentang arah mata angin? Arah mata angin itu apa? Fungsinya apa? Untuk menunjukkan arah. Nah, seputar itu yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kita mulai bersama-sama dengan berdoa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Mister ingin mengecek kehadiran. Abian, Za, ada Za, Zahra, Anin, Aya, Arsy, Khaira, Khaira Farzana Effendi, sakit, Dinara, Arkan, Jihan, Kailila, Fanya, Hafiz, Arke, Hafa, Rasya, Zafran, Omer, Roid, Cindy, Sultan, Lahir, Akmal. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua bisa dimulai dari penjelasan yang bisa disampaikan berkaitan dengan yang tadi disebut. Namun demikian, teman-teman bisa melihat tujuan pembelajaran kita apa? Ada 7 tujuan pembelajaran kita, namun demikian kita tidak semuanya hari ini diselesaikan. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenal kosakata baru dan informasi tentang arah mata angin, kemudian unsur geografi, apalagi serta pesan berbagai simbol. Simbol yang ada di mana? Di pramuka yang telah tadi bisa disinggung. Di pramuka juga kan ada simbol lambang negara dan rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penulisan nama geografi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Berikutnya di pertemuan lanjutan kita akan membahas sisanya kaitannya dengan informasi media audio dan petunjuk Dena, kemudian menulis dan menceritakan kembali. Hari ini kita baru memulai memahami dari yang disebut dengan arah mata angin. Baik. Nah, arah mata angin yang tadi Mister sebut
Berbicara tentang arah mata angin pada denah, kita mulai dari pengertian denah itu apa. Pernah dengar kata denah sebelumnya? Bentuknya apa denah? Bentuknya apa? Kenapa? Jangan bisik-bisik. Pernah lihat denah nggak? Kalau teman-teman yang orang tuanya punya tetangga yang mau nikahan, biasanya ada undangan. Di belakangnya ada apa? Ada denah. Berarti denah itu biasanya ada di undangan. Ada di mana lagi? Di elektronik ada nggak? Elektronik yang Google Map. Ada nggak? Itu juga bisa disebut denah nggak? Bisa disebut denah nggak Google Map? Kenapa enggak? Karena nggak ada arah mata anginnya. Baik. Berikutnya, denah ada di mana lagi selain di undangan? Di kebun? Di mananya? Oh, petunjuk masuknya ya. Pernah ke MRT? Atau pernah ke itu? Apa naik pesawat? Kereta, naik kereta. Ya, biasanya saat kita mulai masuk ke ruang tunggunya itu kan ada petunjuk di mana ruang tunggu, di mana toilet, di mana tempat istirahat dan sebagainya. Nah, seputar itu yang kita sebut dengan denah. Nah, teman-teman bisa mengetahui 8 arah mata angin agar dapat membaca sebuah denah. Jadi sebelum membaca denah itu kita perlu memahami, bahkan menghafal 8 arah mata angin. Apa saja 8 arah mata angin itu? Sehingga bisa kita baca. Sebelum masuk ke apa saja, ada fungsi yang bisa kita pahami atau bisa kita mengerti dari denah tersebut. Nah, dari gambar yang ada di sini, ya, gambar yang teman-teman bisa lihat, ada rumah Adi, rumah Beni, kemudian jalan Beo, jalan Elang, rumah Hani dan sebagainya. Saat kita mau menceritakan, katakanlah ke arke, rumahnya Beni itu di mana, kita bisa memahami adanya diletaknya di mana dengan menghafal 8 arah mata angin tadi. Dan 8 arah mata angin ini bisa kita pahami dengan bantuan alat yang namanya apa? Kompas. Tahu kompas? Kompas sekarang ada yang bentuknya VC, yang bulat, ada juga yang digital di handphone. Kompas ini juga berfungsi untuk menentukan arah saat kita di kereta mau sholat. Arah apa? Arah kiblat. Baik. Nah, kita belum bisa menjelaskan nih taman bermain itu letaknya di mana. Ketika kita ingin main sama teman-teman, kita letak taman main itu ada di mana? Utara, selatan, barat, timur, tenggara atau apa? Nah, kita perlu memahami dan menghafal 8 arah mata angin itu. Yang pertama ada timur, ya. Timur, kedua tenggara, ketiga selatan, barat daya, barat, kan belum digerakin. Coba kenapa gerak sendiri? Karena angin bisa menggerakkan itu. Ya, Allah alam, bisa tidak tahu. Yang jelas mungkin kebetulan aja. Ya, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, kemudian barat laut, barat utara. Tidak apa-apa, mungkin sistemnya begitu. Terakhir, timur laut. Seperti ini teman-teman, ya.
bantuan untuk memahami 8 mata arah mata angin itu dengan posisi seperti ini. Yang paling atas disebut arah utara. Sama seperti ketika membaca awal yang ada di undangan atau yang ada di peta juga. 8 mata angin. Ya, 8 mata angin. Ini utara, barat laut di seberang utara. Kemudian di sampingnya ada timur laut, kemudian barat, timur, kemudian barat daya, selatan dan tenggara. Nah, ini agar kita bisa memahaminya perlu diapain? Dihafal. Siap menghafal? Ya. Ya, siap menghafal? Siap. Ini makanya gerak, gitu ya. Nah, menghafal ini penting agar kita bisa menunjukkan. Ya. Sekarang katakanlah Arke di sebelah sini. Kira-kira Arke di sebelah mana? Utara, barat, selatan? Di utaranya, di sebelah mananya Anin Arke kalau melihat kompas ini? Sebelah mana? Sebelah barat. Baik. Karena itu teman-teman semua, teman-teman bisa menjelaskan gambar yang tadi diulas. Ya, kan kita ada taman main, rumah bain, kemudian taman yang lain sebagainya dengan cara menunjukkan yang tadi disebut. Nah, setelah kita memahami, kita bisa menunjukkan rumah Beni berada di sebelah utara. Rumah Beni berada di sebelah utara taman bermain. Tadi misalnya sebelah sini ada gambar taman bermain, di atasnya ada rumah Beni. Jadi disebutkan rumah Beni berada di sebelah utara taman main. Kita tidak bisa menyebutkan utara atau selatan kalau kita tidak hafal. Tidak hafal di mana itu utara, di mana itu selatan, di mana itu timur. Yang umum itu hanya 5 saja, ya, 5 saja. Nggak ada barat laut atau barat selatan dan sebagainya, hanya 5 saja. Pertama dari pusat, timur, barat, selatan, sama satu lagi tenggara. Jadi umumnya hanya 5 saja. Ya, kembali ke sini. Kemudian perpustakaan berada di sebelah tenggara warung sembako. Kemudian toko kue berada di sebelah barat rumahnya. Rumahnya Hani. Ya, rumahnya Hani. Kemudian sebelahnya lagi ada lapangan. Lapangan sebelahnya barat rumahnya Beni. Karena itu kita bisa membaca dari yang disebut di sini, teman-teman semua yang disebut, dengan menggunakan kompas yang kita telah hafal. Kita bisa menyebutkan warung nasi itu di sebelah timur laut Jalan Mawar. Sebelah sini aja, timur laut Jalan Mawar. Kemudian sekarang kantor kelurahan berada di mana? Coba dibesarin. Di mana? Ini kantor kelurahan berada di mana? Ini kan kalau melihat dari sini timur, kantor kelurahan dekat perpustakaan. Nah, berarti kantor kelurahan sebelah timurnya perpustakaan. Kalau hafal gampang menentukannya. Ya, kalau hafal gampang menentukannya. Selain kita bisa menentukan arah mata angin setelah menghafalnya, kita juga bisa menambahkan penulisan nama geografi. Ya, penulisan nama geografi. Apa itu geografi? Nama-nama geografi juga dapat disebut saat menjelaskan letak suatu tempat. Nama-nama geografi itu seperti sungai, tanah, batu. Berikutnya, nama geografi dapat berupa nama kota, jalan, sungai, danau, laut, bukit, lembah, gunung, dan sebagainya. Sebagai contoh, Gunung Salak. Gunung Salak ada di mana? Gunung Salak di Bogor. Nah, pertanyaannya, Gunung Salak sebelah mananya Bogor? Nah, kita bisa tahu dengan melihat peta disertai dengan
arah mata angin yang tertera di dalam kompas tersebut. Berikutnya penulisan nama geografi dalam teks ditulis dengan huruf kapital. Bisa lihat teman-teman semua cara penulisan geografi. Rumah B ini berada di samping sungai. S-nya huruf pertamanya kecil. Kenapa bisa kecil? Kalau tadi dibilang harus besar. Alasannya adalah karena dia tidak diikuti nama geografi. Kata tentang geografi yang tidak diikuti nama geografi. Kalau yang di bawah namanya kata tentang geografi yang diikuti nama geografi. Ya, Sungai Jernih. Contohnya apa? Sungai Jernih. Nah, sekarang teman-teman bisa menyimak yang ada di dalam buku, ya, di dalam buku tentang arah mata angin, ya. Arah mata angin yang ada di halaman 132. Ada halaman 132? Halaman 132 kita nanti akan baca bersama dalam rangka menentukan arah mata angin. Dengan membaca teks yang ada di sini, kita bisa diasah 8 arah mata angin itu sudah kita hafal apa belum? Atau kita harusnya menghafal dulu? Atau ada yang sudah hafal 8 mata angin? Sudah. Coba ayat, apa aja ayat? Timur, pas 8. Oke, mau coba? Coba tangan kanan dong. Gimana Akmal? Selatan. Tenggara. Oke, 8. Zabran, apa Zabran? Baik, Hafiz, mau coba Hafiz? Ada sama Hafiz. Hafiz suaranya kecil. 1. Boleh apa aja? Timur. Alhamdulillah kita sudah menghafalnya. Kembali kita akan melatih menyimak materi yang ada di 132. Ya, halaman berapa? 132. Ada halaman 132? Baik. Nah, teman-teman semua, nanti kita akan menyimak bersama. Namun demikian, pembahasan kita berkenaan dengan arah mata angin sudah kita pelajari dan kita semua telah menghafal 8 arah mata angin. Semoga saat pada waktunya ada undangan atau ada denah di manapun tempat yang kita kunjungi, kita tidak kesasar. Kesasar bahasa lainnya apa? Tersesat, gitu ya. Tidak tersesat dalam membaca arah mata angin. Ya. Baik, teman-teman semua, terakhir dari penjelasan yang Mister sampaikan, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita menyimak tugas yang Mister berikan di halaman 132. Sampai berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Ya, semoga pembelajaran ini atau pembelajaran materi bahasa Indonesia di penjelasan arah mata angin semakin memberikan pemahaman tentang pena, peta, dan arah-arah mata angin yang kita kunjungi di tempat-tempat yang strategis. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.